Selesai. Oke, sebelumnya kakak mau nanya dulu nih. Teman-teman udah kenal belum sama kakak? Belum ya. Oke, perkenalkan nama kakak Mutia Fauzani. Teman-teman bisa panggil Mutia. Atau kalau misalnya ada yang punya nama panggilan lain, silahkan. Asalkan selama kita masih sopan, nggak apa-apa biar akrab. Ya, panggil Gigi. Kak ya, Kak Gigi. Silahkan. Panggil Mami boleh Kak? Kalau misalnya yang panggil itu bisa ngerasa lebih akrab sama kakak, boleh? Papi dong. Apa masih single, masih lajang. Kalau misalnya mau nyari calon SR boleh gitu. Boleh Kak? Banyak Waduh. Kakak mahasiswa semester 3 dari program studi bimbingan dan konseling Universitas Jambi. Kakak rasa cukup ya perkenalan tentang diri kakak? Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Udah cukup. Kalau kedepannya nanti ada yang mau ditanyakan tentang diri kakak, silahkan. Kakak kan udah perkenalan nih. Sekarang dari teman-temannya dong perkenalkan diri masing-masing. Coba dari yang ini dulu. Halo guys. Halo. Hai. Perkenalkan channel Ina. Hai Ina. Yang baju abu-abu. Aliza. Panggilannya Zaza. Hai Zaza. Hai Zaza. Ini Hai kita. Siang hari ini hadir semua. Kalau ada yang nggak hadir, Ada beberapa yang izin Kak. ada yang izin. Ya udah nanti namanya tolong dicatat ke kakak biar kita tahu siapa aja yang nggak hadir ya. Sebelum kita lanjut ke materinya, mungkin seru nih kalau misalnya kita main game dulu. Main game ada yang punya saran kita main game apa? Mungkin dari teman-temannya biar Tidur. kita main game dong, jangan tidur. Ada yang punya saran mau main game apa? Kita ikutin dari keinginan teman-teman deh. Ya, gimana? 1, 2, 3. Coba tuh gimana? Kalian harus 1, Tapi tepuk 2, tepuk 3, Boleh tuh main game itu ya. 4 sih, sampai 4. Mau main game yang berat? Oh, Biar kakak aja yang mimpi ya. Coba tepuk 1, tepuk 3, tepuk 4. Oke, tepuk 1, tepuk 3. enggak sempat. Coba. Oke, ulang lagi. Tepuk 4. Cepat kan? Oh, tuh cepat. Ulang. Tepuk 3. Lebih ya. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. Oke. Oke, terima kasih untuk ide permainan kita siang hari ini. Kayaknya udah lebih bersemangat nih. Oke, jadi teman-teman tahu nggak nih untuk apa siang ini kita ada di sini? Oke, jadi siang ini kita mau melakukan salah satu kegiatan yang ada dalam bimbingan dan konseling, yaitu layanan penguasaan konten. Di sini kan akan apa? Oh enggak, kontennya beda dari itu. Konten di sini maksudnya kakak akan memberikan materi yang diharapkan dapat mengasah keterampilan dari teman-teman. Yang materi yang akan kakak bawakan pada siang hari ini itu mengenai time management atau manajemen waktu. Teman-teman pasti udah pernah dengar sebelumnya apa itu manajemen waktu kan? Ya. Oke. Manajemen waktu. Kita mulai dari waktu dulu. Waktu itu merupakan hal yang sangat berharga. Jika sudah berlalu, waktu tidak akan bisa diputar kembali. Penyesalan itu mungkin sering terjadi ya, karena di masa lalu. Mungkin penyesalan itu bisa terjadi karena kurangnya dari diri kita memanfaatkan waktu yang kita miliki untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Untuk menghindari terjadinya penyesalan karena tidak memanfaatkan waktu sebaik mungkin, disinilah perlu adanya manajemen waktu. Manajemen waktu merupakan perencanaan, pengorganisasian,
dan pengawasan produktivitas waktu. Prinsip utama dari manajemen waktu itu adalah pengelolaan waktu yang efektif, pembagian waktu yang untuk kegiatan-kegiatan sehari-hari kita, mulai dari belajar, bermain, istirahat, quality time untuk diri sendiri. Itu semua harus bisa kita atur sedemikian rupa sampai kita bisa memaksimalkan dan efektifkan kegiatan kita dalam waktu 24 jam yang dimiliki dalam sehari itu. Dengan manajemen waktu yang baik, diharapkan kita bisa melakukan semua aktivitas, semua kegiatan kita dengan efektif. Ada beberapa pentingnya urgensi dari manajemen waktu. Yang pertama itu membantu kita mengelola dan memanfaatkan waktu sehingga pekerjaan yang dilakukan lebih terarah karena sudah ada jadwal yang menjadi patokannya. Kalau teman-teman udah bikin penjadwalan manajemen waktu, kita jadi lebih fokus nih, misalnya di jam segini sampai jam segini apa yang mau dikerjakan, udah jelas, terarah, terstruktur. Yang berikutnya itu membuat orang memiliki sikap lebih disiplin dan mampu mengerjakan tugas tepat waktu. Karena udah tersusun nih jadwal-jadwalnya dari jam segini sampai jam segini. Kalau misalnya nggak terselesaikan, pasti berimbas berakibat buruk untuk kegiatan-kegiatan berikutnya yang akan tertunda ya. Itulah pentingnya manajemen waktu sehingga kita bisa menjadi lebih disiplin dengan diri kita. Berikutnya itu membantu seseorang lebih bertanggung jawab dengan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Karena mengingat ada kegiatan berikutnya yang sudah kita susun, yang sudah kita jadwalkan, kita jadi lebih bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita sebelumnya, sama dengan mendisiplinkan diri tadi. Berikutnya itu membuat seseorang mencapai target yang telah ditetapkan. Karena ada hal yang ingin dicapai setiap jamnya atau setiap waktu yang telah disusun, kita jadi lebih fokus target mana dulu, kita selesaikan satu-satu, terstruktur dan terarah. Yang terakhir itu kita jadi terhindar dari stres dan kecemasan. Mungkin hampir semua orang itu sering melakukan yang namanya SKS ya, kalau ada tugas sistem kebut semalam. Pasti teman-teman sering nih SKS. Mungkin alasannya karena kalau SKS itu lebih encer otaknya kak, tugasnya jadi lebih cepat selesai, lebih enak ngerjainnya, lebih gampang. Pasti gitu kan alasannya. SKS juga akhirnya. SKS itu sebenarnya kurang bagus ya karena kita jadi stres nih. Pokoknya malam ini harus selesai nih. Gak tidur deh, yang penting tugasnya selesai. Pada mikirnya gitu kan. Itu tadi bisa memicu stres. Jadi dengan manajemen waktu kita bisa lebih mempoin-poinkan mana dulu yang harus dikerjakan, berapa lama waktu untuk mengerjakannya, lebih terarah, terstruktur dan disiplin. Karena ada beberapa tips untuk teman-teman bisa manajemen waktu, untuk membuat manajemen waktu. Di sini kakak tolong keluarin kertas dengan alat tulisnya. Oke. Yang pertama itu coba teman-teman tolong tuliskan kegiatan, aktivitas atau semua yang ingin teman-teman lakukan dalam 3 hari ke depan. Kakak kasih waktu 2 menit. Semua kegiatannya kak? Semua kegiatan. Dari pagi sampai malam sampai tidur lagi. Entah itu belajar, mengerjakan tugas, bermain, atau ada berjanji sama teman. Coba dituliskan semuanya. Oke, sudah? Ya, selesaikan aja dulu.
Sudah? Sudah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman punya dulu nih list kegiatannya apa aja. Oke, kalau sudah semua? Sudah? Oke, kalau sudah, kalau misalnya teman-teman udah punya kegiatan yang mau dilakukan untuk 3 hari ke depan, selanjutnya kita kelompokkan berdasarkan skala prioritas. Ada 2 hal yang bisa menjadi patokan untuk bikin skala prioritas, yaitu tergantung urgent dan importantnya, yaitu mendesak dan kepentingannya. Yang pertama itu bisa coba tolong dibikin tabel gitu. Kotak biasa aja. Gak apa-apa. Bikin kotak biasa aja. Bikin sini kotak nomor 1. Judul kotaknya itu penting dan mendesak. Dalam tabel itu teman-teman bisa masukin semua kegiatan yang sekiranya mendesak harus diselesaikan dan penting untuk diselesaikan. Biasanya tugas-tugas yang dalam deadline waktunya dalam waktu dekat ini bisa teman-teman masukkan dalam tabel ini. Gak ada yang penting lagi. Nanti mau belajar untuk ulangan nih, bakal ada ulangan, itu bisa dimasukin di tabel yang urgent dan important. Penting dan mendesak harus segera dikerjakan, harus segera diselesaikan. Udah? Oke, berikutnya kita bikin tabel kedua. Bentuk tabelnya masih sama, tapi di tabel ini diisi dengan kegiatan-kegiatan yang penting, tapi nggak mendesak, nggak harus segera teman-teman selesaikan, nggak menuntut untuk segera diselesaikan, segera dituntaskan. Mungkin ada tugas untuk 2-3 hari ke depan, penting untuk diselesaikan, tapi belum mendesak, bisa tuh teman-teman masukin di situ. Astagfirullah. Tapi nggak mendesak. Oke, udah ya. Kita lanjut ke tabel ketiga. Bentuk tabelnya masih sama seperti ini juga, tapi diisi kegiatan-kegiatan yang mendesak tapi tidak penting. Oh, ini Mendesak tapi tidak penting. Misalnya kalian mau buru-buru mengerjakan sesuatu nih, tapi sesuatu itu nggak terlalu penting. Apa ya? Bisa. Gak ada kan? Nggak ada. Ya udah, kalau nggak ada dikosongin aja tabelnya. Coba dari kegiatan-kegiatan yang udah kamu bikin tadi, apa yang sekiranya mendesak tapi nggak penting dilakukan segera gitu. Nggak menuntut diselesaikan segera. Kalau ada bisa diisi di tabel ketiga. Oke, udah semua ya. Lanjut ke tabel keempat. Isi materinya yaitu untuk kegiatan-kegiatan yang nggak penting dan nggak mendesak. Misalnya mau main HP, scroll TikTok, Instagram. Tidak sih, Kak. Kalau menurut teman-teman itu penting, nggak usah ada di tabel itu. Yang nggak penting dan nggak mendesak. Mungkin lebih ke buang waktu aja kalau dikerjain. Bisa masuk di situ. Oke. Oke, sekarang teman-teman udah punya nih urutan kegiatan berdasarkan skala prioritasnya, mana yang harus didahulukan, mana yang nggak terlalu penting tapi tetap harus dikerjakan, dan yang lebih baik nggak usah dikerjakan gitu. Istilahnya mungkin bisa dibilang to-do list sama stop doing list, hal-hal yang harus dikerjakan dan hal-hal yang tidak harus dikerjakan. Oke. Dari apa yang telah sampaikan tadi, apakah teman-teman bisa
kira-kira menerapkannya untuk kegiatan teman-teman sehari-hari? Bisa. Kata harap ini bisa lebih membantu teman-teman untuk mengelola waktunya ya. Bisa kak. Ya, kenapa? Misalnya kita udah nulis kayak gini, tapi pas ngerjainnya malas ya. Nah itu, kita harus ingat lagi kalau misalnya kita nggak mengerjakan, nggak menyelesaikan yang satu ini, nanti gimana kegiatan-kegiatan kita yang lain, gimana target-target lain yang ingin kita capai, jadi terbengkalai kan? Kita jadikan itu sebagai patokan untuk lebih memacu diri kita menyelesaikan tugas-tugas yang sudah kita bikin sebelumnya. Ada yang kurang jelas dari yang telah kakak sampaikan tadi? Sangat jelas. Oke, alhamdulillah kegiatan kita pada siang hari ini bisa kita akhiri. Sebelum kita akhiri ada baiknya kita berdoa dulu. Kakak akan memimpin doanya. Ada yang mau membantu kakak memimpin doa? Kakak. Ya, silakan. Oke, terima kasih untuk teman-teman untuk partisipasi dan